Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MH. Jumpa lagi. Video ini merupakan kelanjutan dari soal matematika SMP tak biasa yang merupakan episode kedua. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Tentukan hasil dari 1 dikurangi 1/2 kuadrat kali 1 dikurangi 1/3 kuadrat dikalikan 1 dikurangi 1/4 kuadrat dan seterusnya sampai dengan 1 dikurangi 1/49 kuadrat. Ya, untuk menyelesaikan soal ini kita lihat ya bentuknya ya, kita jadi harus bisa melihat ciri atau bentuknya ya. Ini kita lihat, ini tidak lain adalah 1 kuadrat dikurangi setengah kuadrat. Ini 1 kuadrat dikurangi 1/3 kuadrat, 1 kuadrat dikurangi 1/4 kuadrat dan seterusnya sampai 1 kuadrat dikurangi 1/49 kuadrat. Nah, untuk ini kita ingat bentuk selisih kuadrat, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, kalau kita uraikan ya, bentuk ini merupakan perkalian sekawan ya. Jadi di sini A dikurangi B kali A tambah B. Sekali lagi, untuk menyelesaikan soal ini kita ingat bentuk ini ya. Jadi kita jangan terkecoh untuk langsung mengurangkan 1 dikurangi 1/4. Nanti kita polanya atau bentuknya nanti akan kesulitan. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Menurut rumus ini berarti ini tidak lain adalah 1 dikurangi setengah kali 1 tambah setengah. Kemudian yang ini, yang kedua, ini kalau diuraikan 1 kurangi 1/3 kali 1 tambah 1/3. Yang ketiga 1 kurangi 1/4 dikalikan 1 tambah 1/4. Kemudian dan seterusnya tidak kita tulis lanjutannya, kita tulis yang terakhir saja. 1 dikurangi 1/49 kali 1 tambah 1/49. Nah, di sini baru kita uraikan hasilnya. Ini tidak lain adalah setengah ya, setengah kali 1 tambah setengah berarti 3/2. Kemudian faktor yang kedua ini tidak lain adalah 2/3 dikalikan 4/3. Yang ketiga adalah 1 dikurangi 1/4 berarti 3/4 dikalikan 5/4 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah 1 dikurangi 1/49 berarti 48/49 dikalikan 1 tambah 1/49 50/49 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bentuknya ya, bentuknya setengah, kemudian 3/2 kali 2/3, 4/3 kali 3/4, 5/4 tentunya nanti dan seterusnya sampai ini. Tidak lain, kita lihat di sini adalah angka yang berturutan ini atau bilangan yang berturutan ini merupakan kebalikan. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Ini dengan ini habis ya, ini dengan ini habis dan seterusnya ya, dan seterusnya habis sampai ini. Berarti nanti yang tersisa yang belum disederhanakan atau dicoret adalah ini, setengah dikalikan 50/49 ya. Kita sederhanakan, kita bagi 2 dapat 25. Berarti kita peroleh 25/49. Jadi sekali lagi jawaban untuk soal ini adalah 25/49.
Kita lanjut ke soal tak biasa berikutnya. Soal nomor 5, tentukan sisa dari 2 pangkat 13 dibagi 13 ya. Untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya ada teori khusus yang berkaitan dengan ini, kaitannya dengan polinomial dan segitiga Pascal. Tapi karena ini SMP, jadi kita bahas praktisnya saja dengan pengetahuan yang sederhana. Jadi sisa pembagian oleh suatu bilangan itu berarti kita mencari selisih antara bilangan itu dengan kelipatan pembaginya. Jadi di sini kita lihat bahwa 2 pangkat 13 ini mungkin kalau dicari pakai kalkulator itu masih memungkinkan ya. Kalau dengan kalkulator masih memungkinkan, tapi nanti untuk pengembangannya soal-soal tertentu itu kalau digunakan kalkulator itu sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, untuk kali ini kita coba menyederhanakan soal ini biar menjadi lebih mudah. Jadi sisa pembagian dari 2 pangkat 13 dibagi 13 ini kita mencari atau merubah ya 2 pangkat 13 ini menjadi bilangan berpangkat yang mendekati 13, yaitu kita lihat di sini yang mendekati adalah 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu kalau 13 ini berarti kali 3 ya. Ingat sifat bilangan berpangkat, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. Nah, di sini kita lihat masih belum pas karena ini baru 12, ini 13, berarti ini masih dikalikan dengan 2. Ini sama ya. Nah, untuk sisa pembagian bilangan berpangkat ya, apalagi dengan bilangan berpangkat besar itu sama dengan selisih bilangan pokoknya itu dengan 13 kemudian dipangkatkan. Mudahnya seperti ini ya. Jadi 2 ini 16 ya. Maka ini dikurangi yang dekat dengan 13 ya. 16 ini berarti dikurangi 13 ya, pangkat 3 ya. Kita lihat di sini ya, 2 kali ini 3, 16 kurangi 13 itu 3 pangkat 3. Berarti sama dengan 2 kali 27. Nah, ini kita bisa langsung kalikan saja 54. Nah, 54 itu tidak lain kalau karena sisa 13 dibagi 13 maka sisanya harus lebih kecil dari 13. Nah, ini tidak lain adalah 4 kali 13 ditambah 52 berarti tambah 2. Jadi sisanya adalah 2. Nah, ini mungkin nanti ada video tersendiri tentang bahasan bilangan berpangkat besar, dibagi suatu bilangan sisanya berapa, nanti akan ada video tersendiri ya. Demikian untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6, urutkan dari kecil ke yang besar. 2 pangkat 5555, 3 pangkat 3333, dan 4 pangkat 2222. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita pahami dulu bahwa kita bisa menentukan bilangan mana yang kecil dan yang besar dengan mudah itu apabila bilangan-bilangan itu bilangan pokoknya sama. Jadi bilangan pokoknya sama itu nanti akan mudah dicari yang mana yang kecil, yang mana yang besar, atau bilangan-bilangan itu pangkatnya sama. Karena di sini kita lihat bilangan pokoknya berbeda, juga pangkatnya berbeda, maka kita harus membuat mana yang bisa disamakan. Nah, kita lihat di sini angkanya kembar, berarti ini bisa kita samakan. Jadi 2 ya, 2 pangkat 5555 itu kalau
kita buat ini menjadi 5 kali 1111 atau 1111, sehingga ini menjadi 32 ya, pangkat 1111. Kemudian yang ini 3 pangkat 3333, itu kita rubah menjadi 3 pangkat 3 kali 1111. 3 pangkat 3 adalah 27 ya, 1111. Kemudian yang berikutnya 4 pangkat 2222, itu sama dengan 4 pangkat 2 kalikan 1111, sehingga ini menjadi 4 pangkat 2 16 pangkat 1111. Nah, dengan pangkat yang sama kita dapat dengan mudah mencari mana yang terbesar, mana yang terkecil. Nah, di sini karena pangkatnya sudah sama, maka bilangan yang terkecil adalah yang bilangan pokoknya terkecil. Jadi yang paling kecil adalah 4 pangkat 2222, kemudian diikuti yang tengah adalah 3 pangkat 3333, kemudian yang terbesar adalah 2 pangkat 5555. Nah, demikian bahasan tentang soal matematika SMP tak biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan lain waktu, terutama kaitannya dengan pembagian bilangan berpangkat besar atau sisa pembagian bilangan berpangkat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.